Ceratap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceratap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pujian kita saat ini. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan kidung pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan, ku menyasihimu saat ini. Menyembah Engkau Dalam hadiratmu saat ini. Saat ini ku siapkan hatimu Tuhan, mendengar firman-Mu. Sekali lagi ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang dan sampai selamanya. sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. siap Tuhan. Hatiku bersiap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat karya-Mu yang hebat, karya-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini jikalau kami masih ada. Semua karena anugerah, semua karena kasih, semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh karena perkenanan Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mensyukuri segala-galanya. Bapa di surga, sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tempat ini Engkau jadikan tempat hadir-Mu Tuhan.
dikuduskan tempat ini oleh kuasa darah, oleh kuasa firman dan kuasa roh-Mu, agar supaya ibadah ini benar-benar menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan, dan ibadah yang memberkati setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami warga Kalwedo yang ada di tempat ini Tuhan. Ketika firman kebenaran hamba taburkan, firman itu jatuh di tempat yang baik, jatuh di tanah yang subur, sehingga firman itu berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika hamba sampaikan firman Tuhan, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, bahkan setiap hati yang menerima, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memperoleh berkat yang luar biasa. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, dari something happen, ada sesuatu yang terjadi, yang diubahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih, Roh Kudus beracara hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Kalwedo, untuk kita semua, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara Kalwedo yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di sini semua karena perkenanan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan punya mau, karena Tuhan punya baik, maka kita ada di sini. Tidak peduli di mana pun kita beribadah. Kita ada di tengah-tengah alam terbuka. Kita yakin Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Sehingga hari ini kita percaya, warga Kalwedo yang diberkati Tuhan, kita ada di sini sudah lebih dari 2-3 orang. Maka kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita yakin dan kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya bahwa motivasi saudara datang ke sini bukan mandi. Pertama-tama beribadah, katakan amin. Mandi itu cuma bonusnya dari Tuhan. Sehingga mari kita fokuskan hidup kita. Kita fokuskan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nama saya Pendeta Marius Istia. Saya sebenarnya juga orang Kalwedo, Bapak Ibu. Nenek saya Orno dan saya Marga Istia. Kalau kita di TNS, apalagi Teon, apalagi Layeni, kami itu keturunan dari Tepa, Bapak Ibu. Jadi kita punya bahasa sama. Di Teon itu ada 2 kampung yang bahasanya sama dengan bahasa Tepa, yaitu Layeni dan Isu. Dan Bapak Ibu, saya ini orang Tepa, amin. Karena nenek saya benar-benar nenek saya Orno, nenek dari mama. Kemudian saya orang Teon atau orang Layeni. Jadi kita sama, kita satu darah Bapak Ibu. Kita bertemu di sini saudaraku, saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan. Saya ajak kita semua untuk buka dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab ini boleh buka, atau Alkitab yang dipencet-pencet juga boleh. Yang penting yakinkan, doakan handphone saudara bahwa itu adalah handphone yang kudus. Katakan amin. Karena di dalamnya ada ayat-ayat firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan baca bagi kita semua, dan saudara yang terkasih boleh simak saja. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keyakinan Iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak dapat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah
atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, warga Kaluedo yang diberkati oleh Tuhan, kita ada dalam beberapa menit ke depan dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Satu hal, saudaraku, yang kita pahami sebagai orang Kristen, kita pahami sebagai orang percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur. Ada nakoda yang sementara mengatur perjalanan bahtera kehidupan kita. Dan nakoda sang pengatur hidup itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tahu tentang kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengenal tentang kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang memahami hidup kita, saudaraku, daripada kita sendiri. Saudara boleh bilang, saudara mungkin bilang, oh sayang ini beta pun hidup, beta yang tahu. Oh sayang ini beta pun keluarga, beta yang tahu. Oh sayang ini beta pun beta yang hidup jadi beta yang tahu. Sayang ada orang yang tahu. Tetapi hari ini beta mau bilang kepada saudara bahwa ada pribadi yang lebih tahu hidup saudara daripada saudara sendiri. Ada pribadi yang lebih paham hidup saudara. Ada pribadi yang lebih mengerti hidup saudara daripada saudara sendiri. Pribadi itu namanya siapa? Yesus. Saudara boleh memikirkan kehidupanmu. Saudara boleh berpikir bahwa aduh, selesai. Aduh, bagaimana bisa ini berlanjut? Aduh, bagaimana bisa anak-anak saya sekolah? Saya ini orang biasa saja. Aduh, bagaimana bisa? Itu saudara menjengkal hidup saudara. Pakai pikiran saudara. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan punya pikiran yang panjang tentang hidup kita. Katakan amin. Karena Dia pengatur hidup kita. Saya mau katakan saudaraku bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Alkitab berkata bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa sampai saudara berharga di mata Tuhan? Karena diukur dari nilai saudara. Bapak Ibu, nilai kita itu sangat tinggi. Nilai kita itu seharga darah Yesus. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Maka Dia rela, Dia datang, mati bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, warga Kaluedo yang diberkati Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kita, dalam hidup kita, saudaraku, ada musim-musim hidup. Ada waktunya kita dalam keadaan susah. Ada waktunya kita dalam keadaan senang. Ada waktunya kita dalam keadaan berlimpah. Ada waktunya kita dalam keadaan kekurangan. Ada waktunya kita dalam keadaan tertawa. Ada waktunya kita dalam keadaan menangis. Itu semua musim hidup manusia. Tetapi di dalam segala musim hidup manusia, saudaraku, perlu saudara ketahui bahwa kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Coba katakan tidak pernah berubah. Kasih manusia itu berubah. Kebaikan manusia itu berubah. Ketika kita masih kaya, banyak teman mendekat. Ketika kita masih superintenden, ketika kita masih karyawan Freeport, banyak yang mendekat. Tetapi kalau ketong sutra jadi apa-apa lagi, wow, sunyi sepi. Itulah manusia. Kasih manusia itu terbatas, saudaraku. Sebatas apa? Sebatas dia lihat kalau kita tidak berguna lagi, ya sudah dia tinggalkan. Ataupun kasih manusia itu sebatas sampai ke kuburan. Tetapi saya mau katakan hari ini di pinggir sungai Iwaka ini, kasih Tuhan itu kasih yang tidak terbatas. Katakan amin. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Mungkin saudara bilang, aduh susah bisa lagi, aduh dia sudah pergi, aduh ketemu mati. Tidak. Sama katakan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai adik saudara, sebagai kakak saudara, saya mau katakan bahwa kasih Tuhan terhadap saudara tidak pernah ada batasnya. Katakan amin. Jadi ada yang berpikir hari ini bahwa sudah selesai, ada yang berpikir hari ini bahwa sudah tamat, ada yang berpikir hari ini bahwa oh saya tidak bisa lanjutkan sekolah, papa saya kan gajinya kecil. Stop, itu pikiran setan. Katakan pikiran setan. Tapi pikiran Yesus itu dia punya kasih yang besar atas saudara. Dia akan selalu memberkati kita. Itulah kita berkata, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasihnya? Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasihnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, warga Kalwedo yang diberkati Tuhan, saya percaya kita ada di tempat ini juga. Selain kita berekreasi di pinggir sungai, kita punya tujuan itu kita merayakan Paskah bersama-sama. Paskah yang tertunda, yang sudah terlewat. Itu tidak mengurangi arti Paskah bagi kita. Itu tidak mengurangi arti kebangkitan Yesus bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita punya Tuhan yang namanya Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian? Dia Tuhan menjadikan kita. Ketika dia menjadikan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak biarkan manusia dalam dosa, tapi dia turun cari manusia. Bukan cuma dia turun cari manusia, tetapi dia mati bagi manusia. Bukan cuma dia mati bagi manusia, tetapi dia bangkit bagi manusia. Bukan cuma dia bangkit bagi manusia, dia berjanji bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi sediakan tempat bagi kamu. Aku akan kembali, aku akan angkat kamu, bawa kamu ke tempat yang aku sediakan. Artinya Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Dia sudah datang, mati, bangkit, dia pergi siapkan tempat bagi kita. Sehingga saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa Yesus itu tidak baik. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna, katakan amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya katakan sekali lagi bahwa kasihnya tidak pernah terbatas. Dalam firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 3, dia berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Saudaraku, kalau agama lain punya Tuhan, agama lain punya nabi, mungkin akan berakhir di kuburan. Tetapi kita punya Tuhan yang namanya Yesus. Dia bukan cuma mengasihi kita sampai ke kuburan, tapi dia mengasihi kita sampai kekal. Buktinya dia mau mati bagi kita. Kalau kasihnya, dia tidak punya kasih yang kekal, untuk apa dia mati? Lebih bagus dia senang-senang di surga daripada dia datang setengah mati, dipukuli, dicambuk, dihina, diludahi, ditaruh mahkota duri, disalibkan, lambungnya ditusuk, dihina. Untuk apa dia bikin semuanya itu? Agar dia mau melanjutkan kasihnya kepada saudara. Sehingga orang Kristen, hidup orang Kristen tidak cuma berakhir di kuburan, katakan amin. Kita punya hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya sampai di kuburan, tapi kita punya hidup, ada kehidupan yang lanjut, yaitu apa? Hidup bersama Yesus di surga yang kekal. Itulah sebabnya Yesus datang, Yesus mati bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen harus punya pengharapan. Katakan pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, dia akan mati cepat. Orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya susah. Alkitab berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Bapak Ibu tahu sauh? Sauh itu seperti jangkar. Kalau perahu tidak ada jangkar, arus datang, ombak datang, angin datang, perahu itu akan hanyut. Alkitab berkata bahwa pengharapan kita seperti sauh, seperti jangkar. Kita tancapkan di dasar laut, walaupun ada ombak, ada badai, ada arus model apa, tapi kita tidak akan hanyut, kita tidak akan hilang, karena pengharapan kita letakkan di sauh yang benar. Saudara taruh pengharapan saudara terhadap Tuhan Yesus Kristus.
Itu namanya saudara memiliki jangkar yang kuat. Katakan amin. Saudara memiliki sauh yang kuat. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tetap menaruh Yesus di depan. Orang yang tetap berharap sama firman Tuhan. Orang yang tetap mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah akan goyah kondisi apapun. Karena pengharapan kita seperti sauh yang kuat, kata firman Tuhan. Dan walaupun arus dunia, walaupun ombak badai apapun datang menerpa kita, maka kita akan aman-aman di sana. Saudara-saudara warga Kaluede yang diberkati Tuhan. Hari ini satu hal yang saya mau katakan kepada saudara. Yang terakhir, Tuhan Yesus tetap setia terhadap saudara. Jangan pernah mengukur Tuhan dari hanya satu musim hidup. Karena kita punya musim hidup banyak. Oh, kadang susah kita bilang Tuhan terbaik. Kadang kita kekurangan kita bilang Tuhan jahat. Padahal ada kehidupan-kehidupan kita yang lain yang dimana Tuhan selalu hebat. Untuk itu jangan pernah mengukur Tuhan pada satu musim hidup kita. Tetapi percayai Dia. Apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, itu ujung-ujungnya pasti baik. Katakan amin. Karena Dia mengenal saudara, Dia memahami saudara, karena Dia yang menjadikan saudara. Saudara mungkin bilang, saya punya hidup. Tidak. Tuhan itu tahu tentang hidup kita. Dan Tuhan memikirkan hal-hal yang luar biasa atas hidup kita. Dan saya berdoa, saya bersyukur, biarlah dalam ibadah padang hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan atas kita adalah kasih yang tanpa menuntut balas dan kasih yang ada untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman kebenaran pada saat siang hari ini, saudaraku. Dan saya ajak kita semua, kita naikkan satu lagu dulu. Bung coba main gitar. Kemudian kita nanti ya, Bapak Ibu, saya serahkan kepada UCG untuk. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman di siang hari ini. Ya, untuk mengamini pemberitaan firman Tuhan tadi, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan di siang hari ini. Mari sambil persembahan dijalankan, kita menghidungkan pujian yang berbunyi, mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji nam, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta, Raja semesta, puji yang kekal rahmatnya, puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik, puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Kami ulangi, mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Mari puji Raja Sorga, persembahan
Puji Raja semesta. Iya, persekutuan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita ada di dalam doa syafaat, kita akan ada di dalam acara pelantikan Panitia HUT Kerukunan Keluarga Besar Maluku Barat Daya Kalwedo Maluku Kabupaten Mimika, dan SK akan dibacakan oleh Ibu Sekretaris. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih. Shalom. Halo. Sebentar SK akan saya bacakan, dan Bapak Ibu yang nama-namanya akan dilantik, saya minta bisa berdiri di depan untuk kemudian akan didoakan langsung oleh Bapak Pendeta. Dilantik dan didoakan langsung oleh Bapak Pendeta. Iya, baik. Surat keputusan nomor 002-05-MBD-05-2022 tentang pelantikan panitia hari ulang tahun Kerukunan Keluarga Besar Kalwedo Maluku Barat Daya tahun 2022. Dengan memohon tuntunan Roh Kudus dan firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, Badan Pengurus Kalwedo Maluku Barat Daya Kabupaten Mimika menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya menetapkan. Pertama, menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana hari ulang tahun Maluku Barat Daya. Kedua, panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan yang dimaksud dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, panitia berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis kepada Badan Pengurus Kalwedo Maluku Barat Daya setelah kegiatan-kegiatan dimaksud selesai. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Besar Kalwedo Maluku Barat Daya, Ketua Bapak Menikslail Muslo, Sekretaris Margarita Abraham. Adapun susunan kepanitiaan hari ulang tahun Maluku Barat Daya, sekali lagi nama-nama yang akan dibacakan dimohon supaya berdiri. Mungkin kasih tempat di sini kah? Untuk nanti didoakan oleh Bapak Pendeta. Ketua Bapak Lukas Termas. Iya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ketua, beliau sudah tahu tapi karena orang tuanya sakit dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa hadir hari ini. Sekretaris Tom Wonsera. Mari Bapak di depan. Bendahara Ibu Devi Miru. Seksi acara Koordinator Bapak Yance Maileti. Anggota Ibu Imas Lubuk. Kemudian